Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sukeden Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali. Pemirsa, sabuk pengaman atau seat belt merupakan salah satu fitur wajib yang harus digunakan baik oleh pengemudi maupun penumpang dalam menjaga keamanan berkendara. Nah, sabuk pengaman akan menjaga tubuh Anda ketika akan terjadi hal-hal berbahaya seperti rem mendadak ataupun kecelakaan. Kenapa saya berbicara tentang seat belt? Karena ada hubungannya dengan topik yang akan kita angkat pada sore hari ini di Harmoni Bali. Bagaimana pentingnya penggunaan seat belt untuk mencegah terjadinya cedera tulang belakang pada pemobil. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Profesor Dr. Cokorda Gede Bagus Mahadewa MKes, spesialis bedah saraf konsultan spinal sekaligus guru besar bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Om Swastiastu, Prof. Apa kabarnya, Prof? Sehat? Sehat. Selalu sehat ya. Terima kasih sudah hadir, Prof, sore hari ini untuk membahas topik kita pada sore hari ini. Dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah kehadiran ada AKBP DRS Ide Bagus Jembariawan SHMH. Beliau merupakan Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Pak? Apa kabar? Baik. Sehat selalu ya. Sehat. Salam Taguh, salam sehat tentunya. Baik. Nah, mungkin pemirsa akan bertanya-tanya, kenapa kita mendatangkan dari Polda Bali pada hari ini? Karena ada hubungannya dengan topik kita, penggunaan seat belt untuk mencegah terjadinya cedera tulang belakang pada pemobil. Tapi saya mau bertanya sama Bapak Jembariawan dulu atau Pak Bagus dulu. Pak Bagus, kalau kita berbicara tentang seat belt ini sendiri, ini kenapa pentingnya kita atau pengendara maupun penumpang menggunakan sabuk pengaman atau yang lebih dikenal dengan seat belt itu, Pak Bagus? Baik, terima kasih Pak Karang, Bapak Profesor Cokordo. Jadi apa yang menjadi topik hari ini sebagai penggunaan seat belt dalam setiap pengendara roda 4 khususnya untuk mentaati penggunaan itu sangat penting sekali, bahwasanya seat belt itu merupakan suatu alat pengaman bagi para pengendara atau pengemudi yang bila mana mereka mengemudikan kendaraannya, manakala seat belt itu sudah merupakan standar dari ATPN, Agen Tunggal Pemegang Merek Produksi Kendaraan Bermotor atau mobil, itu seluruhnya berisi seat belt. Jadi seat belt itu sangat efektif untuk menjaga kenyamanan dan keamanan di dalam berkendara atau mengemudi, para pengemudi di jalan raya, di dalam berlalu lintas. Hal itu sudah pasti juga telah diatur di dalam suatu undang-undang, yaitu pada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tahun nomor 22 tahun 2009 itu, pada khususnya pada diatur pada pasal 289 ULHJ itu. Jadi disyaratkan di situ bahwa setiap pengemudi roda 4 dan penumpang yang berada di sampingnya harus menggunakan sabuk keselamatan. Oke, penumpang di sampingnya. Bagaimana dengan penumpang di belakangnya? Apakah juga harus menggunakan seat belt? Jadi itu berkembang jadinya. Setelah pengemudi antara pengendali pengemudi, ada pengemudi dan duduk di samping, akhirnya seluruh kendaraan yang tercipta atau produk kendaraan menggunakan memasang seat belt, baik penumpang yang di belakangnya. Nah, itu undang-undang itu mestinya nanti harus direvisi ulang untuk melengkapi daripada peraturan lebih lengkapnya. Oke. Bagaimana dengan mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang beredar di Indonesia ini? Sudahkah didesain sebegitu rupa untuk penggunaan seat belt baik pengemudi untuk pengemudi dan penumpangnya itu sendiri, Pak Bagus? Pasti. Jadi produksi mobil yang sejak 2009 itu, sebelumnya itu juga sudah terbit terproduksi kendaraan dengan seat belt. Jadi kalau
kalau kendaraan yang tua-tua zaman duluan itu memang belum ada. Yeah. Tapi begitu dianalisa, salah satu menyebabkan bahaya dan menyebabkan cedera berat dan bahkan menyebabkan meninggal dunia atau fatalitas dalam mengemudi, akhirnya agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor atau mobil itu semuanya telah memasang seat belt sebagai salah satu mewujudkan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Baik, intinya untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik bagi pengemudi maupun penumpang bagi untuk kendaraan. Melindungi dan menjaga bila mana akan terjadi benturan atau kecelakaan dalam gerakan mobil itu, dia akan masih tetap terjaga dengan getaran mobil, dan seat belt itu akan mengatur badannya mereka tidak akan terjadi benturan dengan benda mobil itu sendiri. Baik, Pak Bagus, Profesor, kita rehat sejenak. Lalu apa hubungannya dengan penggunaan seatbelt untuk mencegah terjadinya cedera tulang belakang pada pemobil? Nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya Anda pun bisa berinteraksi bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana pentingnya penggunaan seatbelt untuk mencegah terjadinya cedera tulang belakang pada pemobil masih menjadi topik kita. Masih bersama Profesor Dr. Cokorda Gede Bagus Mahadewa, dan yang pastinya kami juga sudah menghadirkan AKBP DRS Ide Bagus Jembariawan SHMH. Beliau merupakan Kabak Ops Direktorat Lalu Lintas Polda Bali. Silakan, nanti kami juga akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Prof, kalau tadi Bagus sudah menjelaskan pentingnya menggunakan sabuk pengaman dalam dunia medis ini, atau sebelumnya saya tanya dulu, kenapa kita angkat topik seperti ini, atau sore hari ini kita mengangkat topik bagaimana penggunaan seatbelt, untuk pentingnya penggunaan seatbelt untuk mencegah terjadinya cedera tulang belakang pada pemobil ini sendiri, Prof. Om Swastiastu, pemirsa semua. Jadi kalau kita lihat filosofinya bahwa kejadian kecelakaan fatal akibat pemobil itu, data-data yang berhasil dipublikasikan, fatalnya sekitar 1,2 juta kasus per tahun dengan kecacatan mencapai 15.000 kasus per tahunnya. Yang terakhir data dari National Highway Traffic Safety Administration, ya kita mempunyai data-data yang ada berdasarkan NHTSA Amerika. Bagaimana di Bali kejadian cedera tulang belakang akibat pengendara baik itu bermotor maupun mobil yang kami terima di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dalam seminggu berkisar 2 pasien. Yang fatal 1 per minggu, yang bisa kita bantu 2 per minggu rata-rata. Sehingga kalau dikumpulkan dalam per tahun kira-kira mencapai 52 minggu kali 3, 160-an kasus yang fatal dan cacat. Kita angkat kasus itu karena lebih baik mencegah daripada mengobati maupun menangani. Mortalitas sangat tinggi dengan morbiditas atau kecacatan, kesakitan pasca bisa diselamatkan misalkan pasiennya. Sangat membebani baik itu keluarga, pasiennya sendiri maupun pembiayaan yang dibebankan untuk itu. Oke, baik. Prof, tadi Profesor mengatakan ada yang case per tahunnya yang fatal dan yang cacat. Ini bisa dibedakan apa yang dimaksud dengan yang sangat fatal sekali dan yang mengalami kecacatan itu sendiri? Pada umumnya cedera tulang belakang yang fatal itu mengenai leher, tulang belakang leher. Yang fatal biasanya tidak sempat untuk ditolong. Pasien mengalami henti nafas dan dead on skin, meninggal di tempat kejadian. Itu yang betul-betul fatal. Rupanya seat belt ini bisa menekan angka kefatalan tersebut atau fatality rate-nya hingga 50%.
Jadi ada dalam dunia medis pun ada kontribusi besar penggunaan sabuk pengaman dalam mengurangi angka kecelakaan yang fatal itu sendiri, Prof. Sehingga ada yang masih bisa dibantu ditolong. Karena angka fatality-nya menurun hingga 51%, katakanlah 50%, masih tim medis bisa menangani separuhnya tadi. Untuk di tata laksana, kalau memang memerlukan tindakan operasi dioperasi, kalau memerlukan life saving management dilakukan, sehingga mengurangi kecacatan pada pasien. Jadi apakah ketika terjadi insiden, bisa dikatakan insiden di luar, kemudian pasien dirujuk ke tempat praktek, kemudian setibanya di lokasi itu sendiri atau setibanya di tempat pelayanan kesehatan itu sendiri, kondisinya seperti apa, Prof? Ya, memang sangat menentukan, namanya pre-hospital care management, di mana penanganan awal pada pasien cedera tulang belakang, yang pertama adalah airway harus dibebaskan dan inline position, namanya tidak boleh ditekuk lagi leher, tulang punggung maupun pinggang yang bersangkutan. Ekstrikasi, mengeluarkan pasien dari terjungkil, mungkin jatuh ke jurang atau berguling-guling, itu harus dilakukan dengan tim yang berpengalaman. Jadi pre-hospital care management itu sangat menentukan bagaimana prognosis ke depannya, di samping memang berat ringannya kecelakaan yang dialami. Jadi kalau kecelakaannya berat, tim yang menangani pre-hospital sebelum nyampe ke instalasi rawat darurat sudah baik, diharapkan manajemen hospitalnya bisa berlanjut atau hands to hand mempertahankan kelangsungan hidup pasien. Karena di fase awal kita berbicara life savingnya, Pak Karan. Life saving, apakah bisa kita pertahankan terutama nafas pasien. Seringkali patah tulang leher dengan sarafnya yang tertekan, langsung henti nafas, itu yang sangat cepat sekali kejadiannya hingga tidak sempat dilakukan apa-apa. Ditemukan sudah dead on skin atau diantar meninggal, dead on arrival. Celah kita memperpanjang usia pasien dengan memperbaiki sistem pre-hospital care, sehingga kami yang bertugas di hospital bisa menata laksana lebih lanjut dengan appropriate, kan gitu. Jadi seandainya kita menemukan insiden seseorang yang mengalami kecelakaan, bisa dikatakan demikian, atau mengalami cedera tulang belakang, pertolongan pertama apa yang dapat diberikan di lokasi kejadian tersebut, Prof? Hanya airway, jadi jalan nafasnya harus dibebaskan, baik dengan mengorek muntahan atau darah mungkin, atau benda asing yang terhirup saat kecelakaan. Bebaskan jalan nafas, posisikan tulang belakangnya inline, hanya itu saja. Tidak boleh dipindah-pindah sambil menunggu ambulan BPBD datang atau ambulan rumah sakit terdekat. Karena evakuasinya memang memerlukan istilahnya C-spine control dan imobilisasi pasien. Jangan sampai diantar dalam keadaan diantar angkot atau gojek dan sebagainya, itu tidak boleh. Tidak boleh ditekuk tulang belakangnya. Jadi harus mengetahui juga apa yang harus dilakukan terhadap pasien itu sendiri. Yang membantu pun harus paham. Apabila tidak paham, tidak boleh membantu. Malah mencederai pasien secara tidak sengaja. Oke, baik. Kembali ke topik kita, Prof. Ini bagaimana peranan sabuk pengaman itu sendiri terhadap cedera tulang belakang yang bisa saja terjadi ketika terjadi insiden? Jadi sebenarnya sejarahnya supaya diketahui bahwa sabuk pengaman yang dibicarakan tadi oleh Bapak Ide Bagus adalah 3 titik 3-point seat belt. Yang pertama kali diperkenalkan tahun 59 oleh engineer Volvo namanya Neil Bohlin untuk dipergunakan di kendaraannya. Lalu patennya diberikan demikian saja untuk seluruh produksi mobil, sehingga bisa digunakan secara massal tahun 68.
Bagaimana sebelumnya? Sebelumnya hanya pada race car, mobil balap, itu pun seat belt 2 titik, dan pesawat terbang itu sampai sekarang 2 titik. Yang 3 titik ini dimulai tahun 59, kemudian dimasalkan tahun 1968 sampai sekarang. Peranannya untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan, terutama pasien tidak terpental keluar dari kendaraannya. Itu yang sangat masif mengalami deteriorasi fungsi, dia lumpuh, meninggal, dan seterusnya. Jadi pasien atau pengendara dipertahankan dalam posisi fix di dalam kendaraan dengan seat belt 3 titik. Kemudian yang kedua, mencegah benturan dengan dashboard atau interior. Selain benturan dengan luar, mobil, dengan trotoar atau tembok, juga mencegah benturan dengan yang dihadapi pengendara sendiri, setir wheel, wheeling steer atau dashboard, dan kaca windshield. Itu yang dicegah. Dan yang ketiga, mendistribusikan gaya yang diteruskan, agar diketahui bahwa gaya force saat tabrakan dengan kecepatan di atas 80 km per jam itu bisa mencapai 20 gravitasi. Seat belt ini bisa menahan 1 feet 30 cm sampai 1,5 feet gerakan ke depan. Gerakan akselerasinya tertahan. Sehingga mencegah benturan langsung wajah, dada, perut ke benda-benda keras di depannya. Oke, baik. Pak Bagus, penggunaan seat belt ini sendiri dari pihak kepolisian juga selalu disosialisasikan demi untuk melindungi para pengemudi maupun penumpang yang ada di dalam kendaraan ini sendiri. Bagaimana sebenarnya mekanisme penggunaan sabuk pengaman dalam melindungi pengendara sewaktu terjadinya kecelakaan, Pak Bagus? Jadi gini, para pemirsa dan Pak Karang, Pak Profesor, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Profesor tadi itu adalah merupakan persyaratan teknis dan layak jalan daripada syarat kendaraan yang sudah diproduksi. Itu dilengkapi dengan seat belt. Itu dimana pada intinya kami dari kepolisian khususnya di bidang lalu lintas untuk menjaga keselamatan, kenyamanan dan keamanan, makanya ada namanya Kamsel Tibjar Lantas, itu singkatannya, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran serta keamanan di jalan. Para pengemudi sebagaimana yang sudah disyaratkan dalam undang-undang, begitu dia berada di atas mobil akan mengemudikan kendaraannya naik, dia harus memastikan diri untuk memasang seat belt sebelum kendaraan bergerak atau berjalan. Banyak kendaraan sedang sudah mempunyai sign ketika pengemudi atau pengendaranya tidak menggunakan seat belt, dia sudah ada alarm, ting 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 ting, ya ada segala macam itu. Di setiap mobil yang mewah maupun tidak mewah sekarang produk RTPN yang sudah memberikan isyarat itu untuk menjaga dan mengajak mereka supaya dipastikan akan mereka menjaga keamanan pertama dari gangguan tadi, akan timbulnya kemungkinan bahaya benturan yang sifatnya dadakan atau insidental yang menimpa dalam perjalanan mengemudi. Jadi kami dari Direktorat Lalu Lintas tidak pernah berhenti-hentinya untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, sosialisasi terhadap penggunaan seat belt atau sabuk keselamatan itu kepada seluruh pengemudi dimanapun berada, pada kesempatan apapun, melalui kami melalui program pendidikan masyarakat bidang lalu lintas di sekolah, perguruan tinggi, bahkan juga sampai anak dini, itu anak TK sudah kita sentuh itu untuk memahami mengemudi yang benar dan menjaga keselamatan. Baik. Jadi sekali lagi ini penggunaan seat belt ini sendiri diperuntukkan untuk melindungi bagi para penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut. Di samping juga rasa aman dan nyaman ketika bisa dikatakan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam perjalanan tersebut, Pak Bagus. Betul. Jadi pergerakan mobil kalau terjadi tadi tabrakan atau out control juga terjadi di jalan,
para pengemudi, kecuali ini jatuh ke jurang nih, saya tidak berani atau banyak sih yang jatuh umpamanya ke jurang mobilnya itu ya korbannya ya tidak bisa ditolong kan gitu. Nah, tapi kalau yang dimungkinkan hanya tabrakan depan sama depan dan kendaraan lain atau out control nabrak sebuah pohon atau tembok, dia getarannya itu masih tertahan ketika seatbelt terpasang. Bila mana tidak, dia akan membenturan kepala dengan dashboard, dengan kaca, dan juga dengan tempat duduk jok yang ada di belakang itu juga mungkin kurang lembut atau kurang lentur, menyebabkan bahaya bagi cedera kepalanya. Baik, Pak Agus, Profesor, kita rehat kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya kita masih akan membahas tentang pentingnya penggunaan seatbelt untuk mencegah terjadinya cedera tulang belakang pada pengemudi. Silahkan Anda yang ingin berpartisipasi di sesi berikutnya. Kami sudah membuka line di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Kalaupun Anda memiliki permasalahan dengan cedera tulang belakang Anda, silahkan, ini kesempatan Anda berkonsultasi dengan Profesor Dr. Cokorda Gede Bagus Mahadewa, dan yang pastinya beliau akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Line sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Kalaupun Anda memiliki permasalahan cedera tulang belakang Anda, nah ini kesempatan Anda untuk berkonsultasi dengan Profesor Cokorda Gede Bagus Mahadewa tentunya, dan akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda tentunya. Prof, kalau kita berbicara tentang secara umum ini, cedera apa saja yang dapat dihindari dengan penggunaan sabuk pengaman itu sendiri, Prof? Ya, kalau dilihat sabuk pengaman itu ada dua komponen yang sabuk pengaman 3 pointnya. Ada namanya lap belt dan sus belt. Lap belt itu yang memegang tulang panggul kita yang paling kuat dan tulang shoulder bahu kita yang paling kuat. Yeah. Jadi kalau bisa dibayangkan bentuk Y shape atau huruf Y itu yang terpegang adalah trunkus atau badan, baik itu dada, perut dan panggul. Itu yang bisa dilindungi. Kemudian yang tidak bisa dilindungi adalah kepala, leher, dan wajah, termasuk tungkai. Nah, hal-hal yang tidak bisa dilindungi itu, mumpung tadi Bapak Ide Bagus menyampaikan tentang headrest juga mengganggu, memberi benturan juga mekanismenya, karena belakangan dengan keselamatan kendaraan tidak hanya seat belt, ada namanya airbag sampai ke 7 titik airbag. Itu juga memberi anti akselerasi atau kita sebut deselerasi. Begitu kecelakaan benturan terjadi frontal, kita mengalami akselerasi ke depan, diberi pressure deselerasi oleh airbag. Airbag tidak hanya dari steer, juga dari sisi side airbag. Itu yang memberi dorongan ke belakang sehingga terjadi benturan juga ke belakang atau whiplash injury. Itu yang tidak bisa dilindungi, wajah, kepala, leher. Yang bisa dilindungi adalah badan, perut, panggul. Termasuk tungkai juga tidak bisa dilindungi. Kaki mungkin terjepit oleh komponen di bawah dashboard, patah dan sebagainya, atau tangan terkilir. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Kalau kita Profesor mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilindungi. Lalu bagaimana dengan cedera tulang belakang ketika terjadi insiden? Ya, dengan catatan bahwa penggunaan seat belt ini dengan benar. Misalkan lap belt itu dipasang setinggi ikat pinggang atau panggul. Tidak dibuat lebih atas atau tidak pada abdomen atau pada perut. Tidak akan memberi injury ke perut. Kemudian seat beltnya ini yang di atas dipasang di shoulder, bukan di leher. Kadang-kadang agak di sini atau di ketiak, supaya enak di ketiak ditaruh. Itu akan menekan saraf di aksilaris atau menekan pembuluh darah besar sampai membuat leher dislokasi. Itu yang mekanisme yang mungkin terjadi bila mana meskipun memakai seat belt tetap terjadi tulang belakang. Artinya ada miss penggunaannya. Selama penggunaannya tepat, memang daripada tidak menggunakan seat belt pasti lebih baik, karena akan menurunkan angka
fatalitasnya 50 hingga 51%. Ditambah airbag itu meningkat perlindungannya hingga 67%. Jadi selain seatbelt juga kendaraan zaman sekarang sudah ada airbag, bahkan 7 titik airbag. Jadi bisa dikatakan miss penggunaan pun akan bisa berakibat terjadinya cedera tulang belakang itu sendiri pada pengemudi maupun penumpang tersebut. Seharusnya seatbelt melindungi dari cedera tulang belakang. Karena penggunaannya kurang tepat, seperti tadi lap beltnya agak tinggi, jadi akan terjadi penekanan di rongga perut hingga terpeluntir yang namanya chance fracture atau patah tulang belakang karena rotasi di tingkat pinggang juga bisa terjadi. Sebenarnya itu tidak terjadi bila penggunaannya tepat, termasuk tulang leher juga bisa patah seperti terjerat dia karena sas beltnya yang di atas itu bukan di shoulder dipasang tapi di leher, sehingga ada cedera leher jadinya. Padahal tujuannya tidak seperti itu. Memang leher tidak dilindungi oleh seat belt. Leher adalah dinamis dia. Itu akan dilindungi oleh gaya deakselerasi yang diberikan oleh airbag. Sehingga tidak terlalu fleksi ke depan. Oke, baik Pak Bagus. Ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya penggunaan seatbelt atau sabuk pengaman itu sendiri dalam berkendara ini sendiri, ada yang disampaikan Profesor ini sendiri. Kadang masyarakat juga miss penggunaan dalam artian salah menggunakan seatbelt itu sendiri. Nah, dengan menggunakan sabuk pengaman ini, apakah seseorang pengendara dapat dikatakan aman atau bebas dari cedera ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan tersebut dengan penggunaan yang miss itu? Jadi apa yang disampaikan Profesor tadi memang benar. Ketika terjadi kesalahan penggunaan seatbelt atau sabuk selamatan itu oleh para pengemudi, itu dimungkinkan ini keselamatan di dalam kan susah dilihat sama orang lain kan gitu. Ketika itu memastikan bahwa kecelakaan di jalan dengan tabrakan gitu umpamanya, adu jangkrik itu umpamanya, ternyata pengemudinya di dalam tidak ada cedera sama sekali. Ini example barangkali ya. Jadi hanya rusak badan-badan mobil kan gitu. Nah, tadi juga mobil banyak yang dilengkapi dengan airbag gitu. Yang notabene airbag itu adalah sebagai menimbulkan efek pelontar yang bisa menghalau daripada badan kita bisa benturan dengan dashboard dan bagian depan kendaraan itu. Jadi memang secara totalitas kami sulit memastikan bahwa itu akan menimbulkan keselamatan. Tapi secara nyata juga sebenarnya buktinya orang yang kecelakaan bisa nabrak beruntun kalau dia sudah seat beltnya terpasang nyaris aman. Nyaris aman. Oke, baik. Nyaris aman seperti itu. Pasti aman. Jadi dimungkinkan aman. Makanya tadi saya bilang kecuali mereka itu kendaraannya jatuh ke jurang, jatuh ke got atau jatuh ke jurang terjungkil itu, walaupun menggunakan sabuk selamatan ya, akhirnya ujung-ujungnya bisa semua penumpang yang ada di dalamnya selesai gitu. Oke, Prof, ini bagaimana sekali lagi nih, Prof, ketika pengendara maupun pengemudi ini menggunakan sabuk pengaman tidak sesuai dengan standar, bisa dikatakan demikian, miss penggunaannya sendiri, berarti ada kecenderungan seseorang bisa mengalami cedera tulang belakang sewaktu mengendarai kendaraan tersebut, Prof. Ya, itu seperti disampaikan tadi. Atau kembali kita ceritakan tentang benturannya, bahwa ada 3 titik krusial, yaitu benturan kendaraan dengan eksternal, tembok, trotoar atau kendaraan besar lainnya. Itu momen pertama benturan kedua pengendara dengan apa yang ada di depannya, steering wheel, kaca, windshield atau dashboard. Benturan ketiga memang di dalam badannya sendiri. Akselerasi dan deakselerasi itu menggerakkan organ daleman termasuk spinal cord atau sarafnya, kemudian
isi dari rongga perut maupun isi dari rongga dada. Nah, tidak hanya kita pikirkan miss penggunaan, dalam penggunaan yang benar pun juga terjadi namanya seat belt syndrome. Jadi karena benturannya terlalu kuat, seat belt sudah terpasang, juga bisa terjadi cedera pada tulang belakang karena memang pergeseran yang 20G tadi, 20 gravitasi, force-nya itu sangat tinggi. Seat belt sudah benar, tidak ada miss penggunaan, tabrakannya yang memang hebat. Jadi cedera pada tulang belakang umumnya terjadi akan pada daerah yang tidak bisa dilindungi, kepala, wajah, dan leher. Itu akan bergerak sangat mobile dan dinamis, apalagi tidak ada tahanan dari airbag. Terjadi patah tulang leher, dislokasi, atau sampai henti nafas, termasuk cedera kepala, pecahan kaca ke kepala, dan seterusnya. Oke, baik. Apakah orang yang mengalami cedera tulang belakang ini sendiri akan ketika sudah sampai di fasilitas pelayanan kesehatan ini sendiri akan memerlukan tindakan pembedahan, Prof? Ya, tidak semua memerlukan tindakan pembedahan. Rata-rata dengan seat belt digunakan, ada yang namanya soft tissue injury saja. Jadi cedera jaringan lunak di leher atau di tulang belakang. Jadi tidak sampai mengganggu sarafnya, tidak sampai mengganggu tulang, sendi, jaringan penunjang lainnya. Hal-hal yang seperti itu sangat bagus kemungkinan sembuh totalnya dengan diistirahatkan, memberi terapi pain management, dan mungkin sedikit fisioterapi, pasien akan pulih sedia kala. Pada kondisi yang kecepatan velocity tabrakannya luar biasa, seperti disebutkan tadi, adu jangkrik, head on collision, nah itu yang menimbulkan resultante benturan yang 2 kali lipat kecepatan. Itu akan menambah force yang terjadi, tidak hanya 20G mungkin menjadi resultan. Apa yang terjadi dengan tulang leher itu bisa dibayangkan kalau gerakan kepala dan leher maju mundur 2-3 kali akan merusak isi maupun strukturnya. Kalau isinya rusak, sarafnya, spinal cord-nya, itu sulit untuk diselamatkan. Artinya mungkin nyawanya bisa diselamatkan, tapi fungsinya mohon maaf tidak bisa, karena saraf pusat tidak mampu untuk diganti atau disambung atau diperbaiki, tidak bisa. Tapi kalau struktur wadahnya yang terganggu, isinya masih acceptable, bisa kita perbaiki dengan tindakan pembedahan, mengoreksi mekanikanya. Apa bergeser, kita kembalikan, realign, atau tidak stabil, kita stabilkan dengan pemasangan instrumentasi pada tulang belakang. Nah, bila mana keduanya kena, isinya dan strukturnya, nah itu kemungkinannya akan tergantung dari kondisi awal, pre-hospital care dan hospital care saat kita terima. Apakah tingkat kelumpuhannya ringan, sedang, atau berat. Bagi yang tingkat kelumpuhan ringan sedang, ada peluang yang bersangkutan bisa lagi untuk berjalan atau untuk bekerja menggunakan tangan dan kaki. Bila datangnya dengan tingkat kelumpuhan berat, apalagi dengan napas satu-satu, itu yang biasanya tidak bisa ditolong dengan upaya maksimal yang kami sediakan, juga tidak bisa. Jadi bisa dikatakan ini orang yang mengalami cedera tulang belakang ini sendiri tidak semuanya memerlukan tindakan pembedahan tersebut, dan tidak semua selamat juga gitu. Jadi lebih baik pencegahan. Makanya kami dengan Bapak Ide Bagus ingin supaya masyarakat waspada dan jangan ngebut meskipun pakai seat belt, jangan malah ngebut. Justru gunakan seat belt untuk mengingatkan kita hati-hati, pergi selamat sampai tujuan, pulang kembali berkumpul dengan keluarga dengan bahagia dan gembira, gitu maksudnya. Anggap seat belt itu reminder. Dengan seat belt saya ingin pulang selamat, gitu. Jangan sebaliknya, dengan seat belt saya boleh ngebut, jangan seperti itu. Baik. Kita pun tidak menghendaki terjadinya insiden atau kecelakaan dalam berkendara ini sendiri. Berarti ketika terjadi kecelakaan tersebut, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan dengan poinnya adalah cedera tulang belakang itu juga bisa disembuhkan juga, Prof? Bisa. Selama bukan struktur saraf pusatnya yang terganggu. Tulang belakang, tulang, sendi, otot, jaringan lunak bisa disembuh dengan
gradasi mungkin 2-6 bulan penyembuhan tulang, menguat kembali, osifikasi sendi, setelah diperbaiki sendinya dan jaringan otot-otot yang cedera tadi. Nah, saraf di dalamnya atau sumsum tulang atau medula spinalis spinal cord itu yang sulit sembuh, Pak Karang. Jadi seberapa tersisa residu fungsinya, hanya itu yang bisa berfungsi. Apakah usia juga mempengaruhi terhadap penanganan terhadap pasien itu sendiri, Prof? Ya, umumnya usia muda kemungkinan sembuhnya lebih tinggi dibanding usia yang sudah lanjut, misalkan di atas 90 tahun dengan cedera premorbidnya terlalu banyak, tidak hanya tulang belakang dan cedera sarafnya yang mengganggu, juga secara umum organ dalamnya sudah tidak kuat lagi. Jadi tingkat kesembuhannya lebih kecil. Oke, Bro, Pak Bagus, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Tentunya di sesi berikutnya, sesi yang terakhir, silakan. Ini kesempatan Anda untuk berkonsultasi bersama Profesor Dr. Cokordo Gede Bagus Mahadewa. Beliau merupakan spesialis bedah saraf konsultan, sekaligus guru besar bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan yang pastinya kami juga sudah menghadirkan AKBP DRS Gede Bagus Jembariawan SHMH. Beliau merupakan Kabak Ops Direktorat Lalu Lintas Polda Bali. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi nanti di sesi berikutnya di 0361-898-400 dan juga di 0361-898-401 sesaat lagi. Ya, di sesi yang terakhir ini kita masih berbincang-bincang mengenai pentingnya penggunaan seatbelt untuk mencegah terjadinya cedera tulang belakang pada pemobil, ataupun Anda mungkin memiliki permasalahan seputar cedera tulang belakang. Silakan Anda bisa atau menghubungi kami di 0361-898-8400 dan juga di 0361-894-8401. Masih bersama Profesor Dr. Cokordo Gede Bagus Mahadewa MKes, spesialis bedah saraf spinal tentunya, sekaligus guru besar bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan yang pastinya sore hari ini kita sudah menghadirkan AKBP DRS Gede Bagus Jembariawan SHMH. Beliau merupakan Kabak Ops Direktorat Lalu Lintas Polda Bali tentunya. Lain sudah kami buka tentunya. Prof, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah disampaikan tadi, cedera tulang belakang ini apakah bisa menyebabkan, atau dampak dari cedera tulang belakang ini bisa menyebabkan kelumpuhan, Prof? Ya, seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa tingkatan cedera yang bisa terjadi pada tulang belakang, baik tulang belakangnya sendiri maupun saraf tulang belakang yang terdiri dari sumsumnya dan akar saraf. Kalau hanya mengenai tulang belakang saja, misalkan patah tulang, tidak kena saraf, masih bisa jalan pasiennya. Yang perlu kita tangani adalah penyembuhan tulangnya saja, baik dengan metode konservatif maupun memang kalau memerlukan tindakan dilakukan instrumentasi tulang belakang. Nah, kalau yang cedera tersebut tidak hanya mengenai wadahnya atau tidak hanya mengenai struktur mekanik spine-nya, tapi juga mengenai spinal cord dan atau beserta radik atau akar sarafnya, itu bisa menimbulkan kelumpuhan yang seperti dimaksud. Bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Nah, kalau kelumpuhannya hanya mengenai saraf tepi, akar saraf, itu peluang sembuhnya sangat tinggi. Tapi kalau sumber kelumpuhannya adalah di sumber listriknya sendiri, peluang sembuhnya akan tergantung kondisi datangnya, Pak Karang. Kalau datangnya lumpuh berat, sulit untuk bisa kita harapkan berjalan lagi. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita, Ibu Har di Denpasar. Swastiastu, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore Ibu. Silakan Ibu. Selamat sore. Saya pernah terjatuh, terus LCP. Ya, itu sudah terapi, sudah banyak. Tapi sekarang paha saya terasa sekali, dong. Bagaimana Ibu? Bisa diulangi Bu? Agak terputus-putus. Saya pernah terjatuh, terus LBP, sudah terapi, sudah enak, tapi saat sekarang karena pandemi saya nggak bisa ke dokter, ini paha saya terasa terbakar. Itu harus bagaimana saya, Dok? Oke, Terima kasih. Terima kasih Ibu Har, selamat sore atas pertanyaannya. Jadi mungkin low back pain yang Ibu alami
masuk kategori ringan pada awalnya, mungkin sudah berkali-kali diterapi terasa nyaman dan enak sehingga dianggap sembuh. Nah, masa pandemi ini mungkin kegiatan mungkin akan berbeda, lebih banyak diam, aktivitas kurang, sehingga latihan-latihan otot panggul, otot pinggang, otot perut itu senantiasa istilahnya rebahan kita di rumah. Jadi ya, suasana juga dingin, lebih banyak hujan dan seterusnya, akan mengalami nyeri karena mialgia atau dari otot, maupun juga mulai ada rasa-rasa terbakar di kaki yang ibu maksudkan. Nah, sarannya selama tidak ada hal-hal yang dianggap lampu merah, misalkan tidak ada kelumpuhan, tidak ada gangguan kencing, buang air besar, silakan melakukan exercise ringan. Jadi ada latihan-latihan untuk menguatkan otot-otot, itu akan menekan kambuhnya nyeri hingga 50%, Ibu. Termasuk fisioterapi yang dulu, cari lagi ahli fisioterapinya. Namun bila dilakukan hal yang sama seperti sebelum pandemi tetap nyeri dan mungkin tambah berat, mungkin Ibu Har perlu memeriksakan ulang tentang low back pain-nya. Apakah ada perubahan pada sarafnya yang dulu mungkin tidak tertekan, sekarang mulai iritasi atau malah terjadi penekanan karena proses waktu berperan di sana. Istilahnya degeneratif atau penurunan fungsi-fungsi baik itu penyangga tulang belakang, jaringan lunak maupun bantalannya, Ibu. Jadi kejadian dulu dengan sekarang mungkin tidak dirasakan ada penurunan fungsi penyangga tulang belakang. Mungkin itu dulu Ibu yang bisa saya sampaikan. Berarti ada hal-hal yang juga perlu diperhatikan oleh Bu Har ini sendiri di masa pandemi ini karena kurangnya aktivitas, kemudian bisa saja kekambuhan itu bisa muncul kembali kah, Prof? Iya. Jadi mendengar berita sekilas dari Ibu Har bahwa dengan terapi sudah enak, artinya kan ringan. Kalau dia LBP-nya sedang atau berat, tidak akan membaik dengan terapi. Kalau sudah pernah membaik artinya ringan. Nah, yang disampaikan juga pada masa pandemi muncul lagi. Kemungkinan kalau tidak salah adalah aktivitasnya pasti berbeda. Dulu mungkin exercise-nya banyak, jalan lebih dari 10.000 langkah, naik turun tangga dan sebagainya. Itu menguatkan otot-otot panggul, otot-otot perut dan otot-otot pinggang yang besar, iliospinal muscle namanya. Nah, kalau itu kuat, jarang terjadi keluhan sakit. Nah, begitu banyak istirahat, tidak berani keluar dalam masa karantina, pandemi dan sebagainya, hujan dan seterusnya, terjadi penurunan kekuatan otot, jarang berkontraksi, jarang exercise dan seterusnya. Sehingga penyanggaan tulang belakang itu tidak lagi tergantung ototnya saja, sudah diserah terimakan ke tulang belakang. Nah, tulang belakang tua akan lemah dia Bapak karena kalau ototnya kuat berarti tulang belakang aman biasanya. Karena dilindungi. Jadi axial weight-nya itu bebannya tidak langsung ke spine atau ke tulang belakang. Ada exercise ringan yang bisa dilakukan seperti apa itu, Prof? Ya, mungkin gampang untuk dilihat di channel-channel YouTube. Ada exercise abdominal untuk menguatkan otot-otot perut, dan back exercise juga baik dengan back yang supine maupun reverse back. Itu bisa dilatih sendiri selama tidak ada keluhan nyeri yang hebat. Kalau sedang nyeri akut jangan. Maksudnya lagi sedang nyeri-nyeri ringan, cobalah exercise termasuk berenang, termasuk yoga untuk stretching di samping melatih strengthening dan breathingnya ya, nafasnya ya. Baik, Prof. Kita berbicara tentang bagaimana penggunaan seatbelt untuk mencegah terjadinya cedera tulang belakang pada pemobil. Kalau kita berbicara tentang cedera tulang belakang ini, apakah ada hal-hal lain juga yang bisa menyebabkan cedera tulang belakang tersebut? Misalnya aktivitas yang terlalu berlebihan kah? Seperti itu, Prof? Olahraga misalnya? Di luar kendaraan bermotor ya. Ya, biasanya
beban yang berlebihan pada tulang belakang akan menimbulkan cedera baik ringan maupun sedang maupun berat, baik secara akut maupun kronis. Bahkan secara mikro, cedera-cedera mikro misalkan aktivitas lompat-lompat tanpa pemanasan yang memadai atau lompat jauh, park hour, Bapak tahu park hour yang lompat dari gedung-gedung itu ya. Itu kalau pemanasannya kurang baik dan sendi-sendi tidak lentur lagi, akan bebannya ke tulang belakang. Itu akan menimbulkan pecahnya bantalan tulang belakang sampai terjadi keluar isinya, menekan saraf. Itu bisa terjadi karena velocity atau aksial gravitasi, lompatan, kemudian beban, mengangkat beban di kepala atau langsung di shoulder, menarik juga bisa menimbulkan. Jadi kegiatan-kegiatan latihan beban itu mesti, bukannya tidak boleh, mesti pemanasan yang memadai agar ototnya ready, tidak menimpakan bebannya ke tulang belakang. Begitu otot tidak ready, yang disiksa adalah tulang belakang. Itu akan menimbulkan cedera di awal ringan, kalau kronis akan menimbulkan gejala klinis. Baik, Pak Bagus, ini aktivitas bapak-bapak kita, bapak-bapak polisi kita secara fisik juga cukup berat juga ini. Ini adakah ada data yang mengatakan bahwa ada beberapa anggota juga mengalami cedera tulang belakang, Pak Bagus? Jadi untuk data anggota, kami sih secara detail tidak bisa menyatakan. Jadi tapi demikian apa yang disampaikan Profesor tadi itu, kita polisi juga mempunyai stamina yang tidak memungkinkan juga suatu saat ketika kita berolahraga atau bertugas bekerja dengan keadaan medan yang dihadapi, yaitu seperti tim SAR gitu umpamanya, harus menghadapi kekuatan yang berbeda medannya, yang bisa mengancam jadi berbahaya bagi anggota itu sendiri. Tapi sudah diperhitungkan kalau menggunakan alat-alat yang sudah standarnya sudah baik ya, tapi itu dimungkinkan tidak akan terjadi peristiwa cedera bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas. Tapi kalau anggota Polri juga mengalami kecelakaan lalu lintas, tidak menggunakan seat belt, ya dimungkinkan cedera itu. Kalau baik. Tapi sama peluangnya. Sama peluangnya perbedaan. Nah, ya. Pak Bagus, ini berbicara tentang seat belt ini sendiri. Bagaimana penggunaan seat belt dengan oleh wanita hamil ini sendiri? Ya sama aja. Sama saja. Hamil dimungkinkan jangan terlalu banyak bergerak menggunakan mobil, itu intinya itu. Jadi memang ada sedikit tips untuk ibu hamil. Iya, seperti apa, Prof? Lap beltnya harus di bawah dari lam atau tonjolan perutnya. Jangan pada perutnya. Nanti kalau tertahan akan mencederai isi kandungan. Harus di bawah. Jadi setinggi sisian atau setinggi ikat pinggang atau pelvis. Kemudian sas beltnya yang di atas diletakkan di bawah payudara. Jadi memang payudaranya umumnya membesar karena kehamilan, itu diletakkan di bawah, jangan di payudara. Baik. Hanya itu bedanya. Prof, ada pesan yang disampaikan kepada pemirsa sehubungan dengan topik kita pada sore hari ini. Silakan. Ya, mungkin pesan yang bisa kita sampaikan bahwa selalu menggunakan sabuk pengaman dengan baik dan benar. Yang kedua, kondisi kendaraan, kondisi fisik juga harus sehat, tidak dalam keadaan ngantuk, tidak dalam keadaan minum obat-obat dan seterusnya. Dan selalu berdoa bahwa kita pergi untuk selamat dan pulang kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat. Jangan terlalu overconfident meskipun sudah menggunakan sabuk pengaman. Saya kira itu. Pak Bagus. Saya sebenarnya sangat terima kasih sekali nih ketika polisi sudah mensosialisasi bagaimana menggunakan peralatan atau alat pengemudi, sarana pengemudi, yang ada salah satu adalah sabuk selamatan yang notabene saya sudah dengan jajaran lalu lintas seluruh Bali ini mengingatkan, mengajak, bahkan melakukan tindakan terhadap para pelanggar yang tidak menggunakan sabuk selamatan. Namun demikian, untuk mendeteksi daripada para pengemudi baik menggunakan maupun tidak sabuk selamatan, itu kadang-kadang dijaga
jalan kami di lapangan agak sulit untuk mendeteksinya karena apa? Salah satu kendaraan juga pakai kaca gelap gitu, susah. Begitu ada rahasia untuk keselamatan, sabuk keselamatan, kita menindak sabuk keselamatan, ya akhirnya melakukan penelitian secara detail, mengintip. Maka itu kami mengundang pada masyarakat pengemudi khususnya roda 4. Ke depan ini apa yang disampaikan sebagai analisa, banyak terjadi korban yang cedera-cedera menimbulkan suatu keniscayaan penyakit yang gangguan cedera kepala tulang belakang itu. Mari kita gunakan sabuk keselamatan itu secara benar dan baik. Apa yang menjadi kepatuhan dan ketaatan daripada para pemudi menjadi perhatian untuk menyebabkan adanya keamanan dan keselamatan, timbulnya keamanan dan keselamatan itu mengurangi peristiwa fatalitas akibat adanya kecelakaan lalu lintas di jalan. Baik, Pak Bagus, terima kasih Prof sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa yang saat ini menyaksikan kita. Saya Made Sukadan Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi Om.